apa yang salah dengan pendidikan formal kita? Wah, pertanyaannya udah langsung apa yang salah gitu ya. Jadi kalau di Google tuh kan kalau kamu ngetik apa nanti keluar, oke, yang salah adalah ini gitu. Apa yang kita tanyakan itu yang akan kita dapatkan kan. Oke. Ini my personal opinion ya. Of course sebenarnya kayak saya sendiri ketika saya mengenyam pendidikan di Indonesia itu SD, SMP, dan SMA. Jadi saya mungkin tidak bisa berkomentar lebih banyak detail tentang kayak kuliahnya seperti apa dan seterusnya. Karena kan sebenarnya saya tidak berada di dalam sistem itu. Jadi saya tidak tahu persisnya seperti apa gitu. Tapi kalau dari apa yang saya lihat sekarang dan apa yang mungkin dulu pernah saya rasakan, ya sometimes mungkin the system, namanya juga sistem kan, itu dibuat sampai hari ini mungkin belum terlalu relevan directly dengan yang ada di kehidupan. Ya, jadi contohnya nih misalnya kalau kita sekarang belajarnya engineering gitu kan. Of course itu kan sebenarnya sesuatu hal yang dibuat dan butuh waktu untuk bikin kurikulum, butuh waktu untuk misalnya menyusun semuanya untuk menjadikan itu sebuah sistem kurikulum gitu. Tapi begitu sudah terjadi dan diajarkan, kan dunia berubah, tempat semua berubah dan kecepatan berubah itu jauh lebih cepat dibandingkan kecepatan kita membangun kurikulumnya. Sehingga yang awalnya mungkin itu lebih kayak ngajarin technical skill set, sedangkan skill itu terus berubah jadinya nggak relevan. Kalau menurut saya yang harusnya, at least buat saya pribadi ya, yang harusnya lebih difokuskan itu bukan hanya skill setnya, tapi di awal itu ya mindsetnya dulu. Menurut saya nih alangkah baiknya kalau dari sejak awal anak-anak ini sudah diajarkan growth mindset gitu. Bagaimana bahwa oke, kamu sekarang belajarnya ini, tapi ini nggak menjadi batasan bahwa suatu saat nanti kamu harus menjadi ini gitu. Oke, mungkin kamu sekarang nilainya belum bagus, tapi kan itu karena hanya mengetes ujian dari kecerdasan kamu di bidang itu aja, matematika. Kalau kamu nilainya nggak bagus di matematika, bukan berarti kamu bukan anak cerdas, masih ada kecerdasan-kecerdasan lainnya. Jadi menurut saya pola pikir itu yang akan everlasting, karena kalau yang namanya skill itu akan selalu berubah, tapi yang namanya dipelajari lain waktu gitu. Betul, ya, betul. Tapi kalau misalnya pola pikir, menurut saya itu yang fundament. Karena pola pikir yang saya dapatkan sekarang aja itu hal-hal yang saya pelajari dari orang-orang zaman dulu kayak buku Think and Grow Rich, Napoleon Hill, itu kan yang udah berabad-abad dulu banget gitu, tapi still relevan. Kayak Stoic gitu kan sesuatu hal yang sangat udah jadul banget tapi still relevan bahkan sampai hari ini. Jadi kalau buat saya itu sih yang menurut saya penting. Tapi kalau saya boleh tambahkan lagi, sebenarnya yang salah, oke, ini saya bisa ditimpuk netizen kali ini kalau ngomong begini. Kalau saya mancing ya, Oke. Tapi to be honest, oke, saya selalu bilang bahwa kalaupun kamu nggak belajar, yang salah tetap diri kamu sendiri. Jadi jangan pernah menyalahkan kurikulumnya, jangan pernah menyalahkan sekolahnya, jangan pernah menyalahkan environment-nya. Karena kan ini yang memang di-provide gitu. Ini kan hanya kesempatan di-provide. Tapi yang namanya pembelajaran itu tetap siswanya sendiri harus take responsibility gitu. Of course keadaan seperti ini, tapi you can take more responsibility untuk bisa mencari tahu lebih banyak belajar lagi di tempat lain gitu. Jadi kalau saya bisa kasih analogi, menurut saya siapapun juga pembuat kebijakan education, of course there's always room for improvement. Tapi bagi saya itu sama seperti kayak air mancur gitu. Education tuh, ilmu tuh kayak ada airnya, ini ada air mancurnya gitu kan. Dan dia akan selalu berusaha untuk mengeluarin air itu. Tapi kan manfaat apa yang kita dapat dari air mancur itu tergantung dari orangnya. Ada yang datang ke situ, dia cuma kumur-kumur doang gitu. Ditelan aja enggak, kumur-kumur aja, habis itu dibuang. Ya kalau kayak gitu ya kamu nggak akan bisa merasakan manfaat air itu dalam tubuh kamu, harus cuma pakai kumur-kumur doang kok, ya kan? Ada yang mungkin ya udah minum tapi cuma setegak kadang-kadang aja, kalau misalnya pas lagi haus banget ya baru minum gitu. Ya tapi ada juga yang benar-benar haus, wah benar-benar ada di situ lagi bahkan galin dari asal dari mana dan seterusnya. Jadi menurut saya yang semua orang, mungkin pemerintah, stakeholder di bidang education berusaha yang menciptakan mata air itu. Tapi at the end of the day, responsibility, kamu belajarnya berapa banyak, kamu belajarnya apa, ya tetap kamu gitu. Jadi nggak boleh nyalahin, kurikulumnya sih nggak bagus, nggak sekeren di luar negeri sih. Menurut saya enggak sih, selalu ada cara kalau kamu
benar-benar take responsibility. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Rasakan bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.